Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman. Kabar baik buat Anda, saya akan memberikan dan mempersembahkan buat Anda setiap pagi, yaitu Hendra Hilman Business Breakfast, khusus buat Anda para pebisnis, para CEO, para entrepreneur, yang setiap harinya, bahkan setiap pagi harus memotivasi diri sendiri, memotivasi tim, mengarahkan bisnisnya, sehingga lebih terfokus, lebih terarah, supaya perkembangannya bisa lebih cepat. Nah, tugas saya sebagai business coach adalah saya memberikan tips-tips buat Anda tentang bisnis, tentang leadership, tentang marketing, tentang sales, dan banyak hal-hal yang saya akan sampaikan setiap pagi ya di channel YouTube saya, Hendra Hilman. Anda bisa komen di bawah atau Anda bisa like dan juga jangan lupa subscribe dan Anda boleh share ke teman-teman Anda karena sharing is caring. So, sampai jumpa di Business Breakfast bersama saya, Hendra Hilman. Dalam video ini saya akan share mengenai bagaimana seorang leader menyingkapi timnya, terutama pada saat leader tersebut memberikan problem solving, ya, memberikan solusi kepada timnya. Biasanya kalau dalam satu kejadian di dalam sebuah perusahaan, pastinya seorang leader seharusnya memberikan solusi, memberikan satu masukan, insight kepada timnya yang mungkin timnya punya masalah, punya problem, punya kendala. Nah, pada saat memberikan solusi, ini adalah satu teknik yang menurut saya penting bagi seorang leaders, yaitu adalah bagaimana kita memberikan solusi tapi tidak langsung terlalu cepat kepada kesimpulan. Kita mesti dengerin dulu, mesti lihat dulu situasinya seperti apa, kenapa mereka bisa berpikir begitu, kenapa mereka bisa memberikan satu bukti seperti itu, kenapa mereka bisa memberikan statementnya seperti itu. Kita mesti gali dulu, kita mesti discover dulu. Nah, sometimes kita terlalu cepat memberikan solusi, kita terlalu cepat memberikan satu kesimpulan gitu ya. Contoh, misalnya begini, ada satu wanita, dia ada di airport. Nah, lalu pada saat dia di airport, dia melihat jadwal pesawatnya. Ternyata jadwal pesawatnya, wah delay nih, delay 1 jam. Wah, berarti dia harus menunggu 1 jam. Lalu dia pikir, gimana ya saya nunggu lama juga, males deh. Daripada saya lama nunggu males, dia jalan-jalan ke toko buku. Begitu dia jalan-jalan ke toko buku, dia ambil satu buku, lalu dia beli. Ya, saya pikir udahlah, saya akan baca bukunya sambil menunggu pesawatnya. Toh sejam masih lama. Lalu saya sambil makan snack aja. Dia beli snack. Ya, dia beli snack. Lalu dia cari tempat duduk yang agak sepi, lalu dia keluarkan bukunya, ya, lalu dia masukkan snacknya ke tas, ya. Nah, saat dia baca, nah, tanpa sadar, terus lagi dia baca, tiba-tiba ada seorang pria duduk di sampingnya, lalu dia melihat pria tersebut juga membeli snack yang sama. Lalu ya sudah, dia baca buku, si pria tersebut duduk di sebelahnya, lalu si wanita ini ambil dari si pria tersebut menyimpan snacknya di sebelah di kursi itu di sebelahnya gitu ya. Pada saat si wanita itu lagi baca buku, dia ambil tanpa sadar, ambil snack, makan. Lalu prianya juga ambil snack, makan. Terus dia ambil lagi makan, terus pria itu juga ambil juga makan. Nah, pada saat dia lagi sambil baca sambil makan, dia pikir gini, ini kok enak aja ya, pria sebelah saya main ambil snack yang saya punya tanpa izin, tanpa minta permission dulu atau gimana, langsung ambil. Lalu dia ambil. Nah, saya udah sabarlah, ya sudahlah, namanya snack, masa sih gara-gara snack kita ribut. Ya sudah, si wanita ini baca buku terus gitu kan. Nah, lalu snacknya sudah tinggal 1. Setelah tinggal 1, si pria bilang gini, "Bu, Ibu, ini saya bagi 2, ini setengah buat Ibu, setengah buat saya." Si wanita ini marah. Enak aja kamu sembarangan ambil snack tanpa izin, ya, terus sudah gitu sudah tinggal 1, tinggal dibagi 2. Emangnya punya siapa ini snack, punya siapa? Oh, maaf bu, ini punya saya. Punya kamu bagaimana? Ini kan saya taruh di sini. Maksudnya Ibu bagaimana? Ini kan snack saya. Lalu setelah itu, karena dia buru-buru, pesawat sudah harus boarding. Lalu ya udah, kamu lain kali jangan begitu ya, sembarangan main ambil snack saya. Lalu si wanita ini jalan ya, boarding sampai di pesawat, duduk di kursi. Lalu dia mengeluarkan tas, dia mau lihat ada barang-barang apa. Ternyata di dalam tas dia ada snack yang masih utuh. Nah, si wanita ini tertegun, malu. Wah, tadi saya marah-marah kepada pria tersebut, padahal dia nggak salah, itu snacknya dia yang saya makan. Saya udah marah-marah sama dia, saya pikir dia yang makan snack saya. Nah, jadi dalam kejadian ini kejadian yang ya mungkin Anda lihat seperti yang cerita yang lucu, tetapi pada saat ini saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa kadang-kadang kita tidak melihat situasi, kita tidak
mendengarkan betul-betul apa yang dikeluhkan oleh tim kita langsung jump into conclusion. Kamu sih begini, kamu sih begitu. Tunggu dulu. Coba kita lihat situasinya seperti apa. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Kenapa dia bisa memberikan alasan seperti itu? Kita mesti gali atas dasar apa. Coba mungkin kita research dulu dan sebagainya. Sebelum kita marah, sebelum kita emosi, coba kita pikirkan. Siapa tahu solusi kita adalah sebetulnya kita mesti gali dulu, kita mesti cerna dulu masalahnya. Apalagi misalnya contoh kalau ada WhatsApp, begini. Wah, saya sebel sama si A, begini. Tunggu dulu, jangan langsung marah. Iya ya, memang begitu ya. Tunggu. Apa yang membuat kamu sebel? Kenapa kamu bisa berkata begitu? Atas dasar apa? Jadi kita mesti gali dulu apa yang terjadi, masalahnya seperti apa. Dan kalau kita tahu masalahnya, kalau kita gali, mungkin solusinya bisa lebih tepat dan lebih bijak. Tapi kalau cepat-cepat langsung ke solusi, cepat-cepat langsung ke kesimpulan, bisa jadi mungkin tidak wise. Nah, semoga tips ini bisa bantu Anda, terutama untuk seorang leader. Pastinya Anda harus bisa bijak pada saat Anda memberikan solusi kepada tim Anda. So, saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.